Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda salah satu cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin membesarkan akar dan juga batang pokok bunga kertas kita untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman-teman, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan kongsikan kepada Anda secara bareng-bareng, secara santai-santai. Kita berbicara ringkas-ringkas saja ya. Ini saya fokuskan khas untuk Anda yang meminati pokok bunga kertas dan masih tidak mengetahui bagaimana cara yang Anda boleh lakukan untuk membesarkan akar dan juga batang pokok bunga kertas Anda, terutamanya untuk Anda jadikan sebagai bahan bonsai Anda. Baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian kali ini, saya harap dapat memberi jawaban, memberi solusi kepada Anda ya yang masih bertanya bagaimanakah ataupun apakah yang Anda boleh lakukan untuk menjadikan pokok bunga kertas Anda menjadi akar yang besar dan juga batang yang besar sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Oke, baiklah teman-teman ya. Di sini saya akan kongsikan kepada Anda beberapa cara yang Anda boleh lakukan. Oke, kita teruskan saja. Cara yang pertama ya teman-teman ya. Anda boleh tanam pokok bunga kertas Anda di dalam pot yang besar, ataupun yang penting pastikan bahwa pot Anda itu mempunyai lubang yang besar. Oke, maksudnya macam ni teman. Anda mempunyai pot yang besar ya. Pot yang besar. Jadi bila pot yang besar mempunyai media tanam yang banyak kan? Bila media tanam banyak pasti subur kan? Bila subur akan membantu mencipatkan pembesaran batang dan pokok bonsai Anda. Tetapi sekiranya Anda tidak menebuk lubang yang besar di bawah pot ataupun pasu Anda tu, ini mungkin menyebabkan media tanam Anda akan mudah menjadi kering. Okey, bila Anda tidak siram. Dan yang kedua, mungkin media tanam Anda akan mudah menjadi terlalu basah dan menyebabkan batang, akar, pokok bunga kertas Anda menjadi busuk dan lama-lama menjadi buruk dan pokok bunga kertas Anda jadi mati. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang Anda perlu lakukan ialah pastikan Anda menggunakan pasu yang besar. Lepas tu masukkan media tanam yang banyak, yang subur. Ingat penting media tanam yang subur, yang sesuai. Ciri-cirinya ialah yang pertama poros, yang kedua gembur. Poros tidak serap air, lancar air, dan gembur memberikan oksigen yang cukup untuk membantu proses pertumbuhan akar. Itu adalah dua ciri media tanam yang sangat sesuai Anda gunakan untuk membantu memproses akar dan batang pokok bunga kertas Anda menjadi besar. Okey. Lepas tu pasu besar dan berlubang tadi ya. Jadi apabila mempunyai pasu besar dan mempunyai lubang yang besar, jadi air tidak bertakung di dalam pot ataupun pasu Anda. Ini membolehkan akar pokok bunga kertas Anda akan menjadi lebih subur, segar dan akan mencipatkan proses pembesaran akar dan batang pokok bunga kertas Anda. Okey. Yang kedua, okey. Anda letakkan secara langsung ya teman-teman, secara langsung pokok bunga kertas Anda itu tadi di atas tanah. Ataupun Anda meletakkan pokok Anda tadi ya teman, pokok yang dalam pot besar tadi atau pasu besar, letak terus di atas tanah boleh juga. Ataupun Anda terus langsung letakkan pokok bunga kertas Anda itu di atas tanah. Maksudnya Anda tanam di underground terus ya. Ini kenapa? Sebab di underground ataupun di atas tanah ya teman-teman. Sebab tanah ini semula jadinya mempunyai zat makanan yang begitu banyak sekali yang diperlukan oleh bukan saja pokok bunga kertas Anda. Malahan apapun jenis pokok yang kita tanam di atas tanah terus atau secara underground terus akan cepat mudah tumbuh besar. Bukan saja akar, malahan batang, malahan keseluruhan pokok teman akan menjadi cepat membesarnya. Ini adalah sangat penting untuk membantu Anda membesarkan bukan saja akar, malahan batang pokok bunga kertas Anda menjadi lebih cepat. Okey, lepas itu teman, untuk yang bunga yang Anda tanam dalam pot tadi teman yang besar tu, pastikan Anda jangan meletak lapis di bawah ya. Letak terus. Kenapa macam tu? Okey, alasannya adalah kerana apabila Anda menanam bunga kertas dalam pot yang besar dan mempunyai lubang yang besar, apabila Anda tidak meletakkan lapis di bawah ya, akar nanti akan tembus ke bawah pokok, ke bawah tanah terus. Ini akan membantu percepatkan lagi proses pembesaran akar pada pokok bunga kertas Anda. Kenapa? Sebab di tanah tu mempunyai
nilai makanan yang lebih banyak lagi. Jadi ini akan membantu percepatkan proses pembesaran akar dan batang pokok kertas bunga kertas. Oke, itu yang ketiga. Oke. Lepas itu yang keempat, kenapa alasan begitu? Oke, ini menyebabkan menyebabkan akar dan batang Anda menjadi cepat besar tadi. Sekiranya Anda menanam terus di atas tanah ataupun sekiranya Anda menanam dalam pot dan mempunyai lubang yang besar di bawah pot, ini sangat dapat membantu menyebabkan akar dan batang pokok Anda menjadi cepat besar karena pokok ini dapat memiliki ataupun mendapat makanan yang banyak ya, nutrien-nutrien yang banyak untuk membantu proses pembesaran akar dan juga pembesaran batang. Jadi pokok Anda akan cepat membesar bagian akar dan batang. Bukan itu saja, malahan untuk keseluruhan bagian pokok bunga kertas Anda. Jadi senang kan? Itu adalah cara-cara yang Anda boleh lakukan apabila Anda ingin mempercepatkan proses pembesaran akar dan batang untuk pokok bunga kertas Anda. Ini adalah utama yang terutamanya Anda ingin membuatkan pokok bunga kertas Anda itu menjadi sebagai bahan bonsai dan seterusnya nanti menjadi sebuah bonsai yang cantik, yaitu yang memiliki akar yang cantik besar dan juga batang yang besar, oke, dan mempunyai rimbun yang kecil di atasnya nanti. Jadi bentuk bonsai ya, ingat bentuk bonsai adalah bentuk piramid segitiga bentuk. Oke, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya, tentunya untuk Anda seorang peminat bunga kertas yang tidak tahu lagi bagaimanakah cara untuk Anda membesarkan fokus kepada batang dan akar pokok bunga kertas Anda untuk dijadikan sebagai bahan bonsai kita. Oke, baiklah teman ya. Seperti biasa teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini ya, yaitu channel Nazai Abdullah, di mana channel ini membincangkan berkaitan alam pembonsaian dan pokok bunga kertas merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai dijadikan sebagai bonsai dan mempunyai nilai yang tinggi apabila sudah menjadi bonsai nanti. Oke, baiklah teman ya, bagi Anda yang masih lagi belum subscribe ya teman, silalah subscribe ya, karena subscribe itu sangat gampang, gratis dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Lebih-lebih teman ya, dalam bulan puasa ini kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Yang penting ikhlaskan ya, kita sama-sama berkah, merupakan satu amal jariah. Insya Allah, mana tahu teman, amal kita diterima Tuhan dan memasuk kita ke dalam surga firman. Amin ya rabbil alamin. Baiklah teman, sekiranya Anda mempunyai soalan ataupun cadangan ya teman, sila tulis dalam komen ya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Kisah selawat bareng-bareng. Oke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Insyaallah mudah-mudahan teman ya, kita mendapat sebanyak dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Mudah bermanfaat untuk Anda ya. Salam satu hobi, salam bonsai, bye bye.